Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi jidni ilman warjukni fahma. Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin. Amma ba'du. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang tema kandungan surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Pada kedua surat ini kita akan membicarakan subtema tentang kompetisi dalam kebaikan dan memahami perbedaan keyakinan dan syariat dalam ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Anak-anak sekalian, pada surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105 kita diajak untuk pertama, setelah nanti KBM ini berlalu, kalian tentu memahami hukum tajwid pada kedua ayat ini. Yang kedua adalah kalian memahami kandungan dari kedua ayat ini, serta yang ketiga menjadi satu karakter bagi kita, bagi kalian sebagai bekal di dalam menjalani hidup bersama dalam koridor kemanusiaan dan kebangsaan. Anak sekalian, surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yaday minal kitabi wa muhaimina alaih fahkum bainahum bima anjalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq bikulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Jika kita lihat dari hukum tajwidnya, dan pada kesempatan ini Bapak spesifikasi khusus ya, tajwidnya itu pada hukum nun mati atau tanwin menghadapi huruf hijaiyah serta tentang mad. Jadi kalian diharapkan nanti memahami hukum tajwidnya dari nun mati dan tanwin serta mad. Baik anak-anakku sekalian, dalam ilmu tajwid, nun mati atau tanwin itu bila berhadapan atau menghadapi huruf hijaiyah, maka hukumnya itu ada 4. Nah,
Nun mati atau tanwin. Tanwin itu kalau bahasa kitanya adalah tanda baca double ya. Kalau kata orang zaman dahulu kala mah itu patah tain, kasroh tain, domah tain, itu tanwin namanya. Nah, apabila suatu huruf bertanda baca tanwin double atau nun mati, bila menghadapi huruf hijaiyah hukumnya 4. Pertama adalah ihfa. Ihfa itu mendengung seperti dalam kata anjalna. Nun mati menghadapi zai. Anjalna. Nah, itu ihfa. Bukan anjalna tapi anjalna. Itu namanya ihfa. Huruf ihfa itu ada 15. Sibdasana kam jadasa sun qad sama dum tayyibah jid pitu qobo 5. Nah, yang kedua, anakku sekalian, nun mati atau tanwin menghadapi huruf hijaiyah itu hukum yang kedua adalah idhar. Jelas, gitu ya. Idhar itu artinya jelas. Hurufnya ada 6. Nun ya. Jadi huruf idhar itu ada 6. Ahi, haka, haja, ka, hop, akimah. Alif, ha, ho, ya, ain, rin, ya. Nah, misalkan apa? Amta. Dibacanya amta. Amta, jelas. Amta, ya. Karena nun mati menghadapi ain. Ain huruf idhar, jelas dibacanya. Amta. Min gilin. Nun mati menghadapi Allah. Min gilin. Ya. Itu idhar. 6. Kemudian yang ketiga, nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, hukumnya adalah idgham. Idgham itu secara bahasa diartikan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi nun mati atau tanwin jika berhadapan dengan huruf gin, maka dia dibacanya itu terserap oleh huruf idgham tersebut. Nah, huruf idgham itu ada 6. Dikumpulkan dalam kata yarmaluna. Ya, ro, lam, mim, waw, nun. Yarmaluna. Dibagi 2. Ada idgham yang sampai dengung ke hidung. Namanya idgham bigunah. Ya. Jadi kalau kita mengecek idgham bigunah, pegang kedua lubang hidung kita di atasnya. Maka tidak akan bunyi hurufnya itu. Ya. Misalkan asyhadu Allah, nah itu ya, nggak bisa. Asyhadu Allah itu bisa ya. Karena apa? Karena bila guna. Mirrobihim masih bisa juga. Itu bila guna, tanpa guna. Hurufnya 2, la dan ro. Mirrobihim. Sekalipun kedua hidung kita ini dipegang, tetap aja bisa. Mirrobihim. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang kedua guna dengan sampai udara ke rongga hidung kita. Ya. Seperti man ya'ma di mai tuh, mai nggak bisa. Itu namanya guna. Jadi mai ya'mal, nun mati menghadapi ya. Mai ya'mal itu idgham diguna dengan guna. Nah, dan yang ketiga yang keempat adalah iklab. Huruf iklab itu ada 1 ba. Nun mati atau tanwin menghadapi ba berubah menjadi mim. Jadi bukan min ba'di tapi mim ba'di. Itu namanya iklab, ya. Nah, iklab ini anak-anakku sekalian, ya. Hurufnya 1.
ba. Jadi huruf iqlab itu berubah, tidak lagi dibaca min tapi mim ba di, itu ya. Mim ba di berubah jadi mim dari huruf ba itu. Nah itu anak sekalian, hukum tajwidnya nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah ada 4. Yang kedua mad. Mad itu hurufnya ada 3, alif, waw, ya. Alif setelah fathah, waw setelah domah, ya setelah kasroh. Sederhananya ba, bi, bu. Nah, ba, bi, bu. Nah itu ya. Jadi fathah setelah alif setelah fathah, waw setelah domah, ya setelah kasroh. Ba, bi, bu. Nah misalkan kita terapkan di dalam surat Al-Maidah. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqq. Haq itu qalqalah. Musaddiqal. Nah itu tanwin menghadapi lam, idgham. Baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina fahkum bainahum bima jalallahu wa la tattabi ahwaahum amma. Nah itu mad ya, mad tabi'i 2 harokat, alif mati setelah fathah dan seterusnya ya. Anak-anakku sekalian, itulah tentang mad. Jadi mad itu ada 2, ada mad tabi'i, ada mad far'i. Mad tabi'i itu mad itu hurufnya 3, alif, waw, ya alif setelah fathah, waw setelah domah, ya setelah kasroh. Nah, ba, bi, bu. Mad artinya panjang. Mad tabi'i 2 harokat. Mad far'i itu ada 13. Ada yang disebut mad silah tawilo, mad silah qashiro, ada yang disebut mad arid disukun, mad badal ya. Ada 13. Itu panjang. Mad artinya panjang. Baik sekalian, anakku sekalian, kita sekarang pelajari makna dan kandungan surat Al-Maidah ayat 48 ini. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan telah kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab dengan hak. Musaddiqal lima baina yaday minal kitab wa muhaiminan alaih. Membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wa muhaiminan alaih. Dan menjadi saksi, menjadi pengawas, menjadi katalisator terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran, kata Allah, nahnu nazzalna dzikra. Kami yang telah menurunkan Al-Quran, ad-dzikra. Dan kami pula yang menjaga otentitas keaslian daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu dijaga otentitasnya, tidak akan ada makhluk yang bisa merubah Al-Quran, dan itu bakal diketahui ya. Orang coba-coba untuk merubah Al-Quran, baik itu hurufnya, katanya atau kalimatnya, tidak akan bisa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu dijaga oleh keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitab-kitab wahyu-wahyu Allah sebelum Al-Quran adalah diujikan kepada Al-Quran kandungan dan keasliannya. Jika sesuai dan senapas dengan isi kandungan Al-Quran, itu kemungkinan kitab tersebut asli. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kitab tersebut adalah sudah diubah oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap itu. Karena itulah Al-Quran menjadi muhaiminan alaih, pengawas terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebagai kitab yang terakhir tentunya
menyempurnakan dan menjaga otentitas keaslian Al-Quran oleh Allah sendiri. Maka kata Allah, fahkum bainahum bima anjalallah. Hendaklah engkau menghakimi, menghukumi apa yang terjadi perselisihan terhadap sesuatu di antara kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan jangan engkau mengikuti wala tattabi'u ahwa'ahum. Jangan engkau mengikuti. Ahwa itu bentuk jama dari hawa. Ahwa jadi hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, setelah datang kepada kamu al-haq. Jadi kita dituntut untuk berpegang teguh terhadap apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita itu bergeser dari nilai-nilai Al-Quran, dari nilai-nilai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli ja'alna, sesungguhnya bagi setiap kalian, minkum, ja'alna, telah kami jadikan, syir'ata wa minhajan, syariat dan way of life, manhaj, jalan hidup. Anak-anakku sekalian, Allah membuat syariat kepada masing-masing Rasul yang Allah utus. Berbeda Nabi yang satu dengan Nabi yang lainnya. Misalnya, syariat nikah pada zaman Nabi Adam berbeda dengan syariat nikah dengan nabi-nabi setelahnya. Mengapa? Karena kalau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad misalnya, bahwa nikah itu tidak boleh seayah seibu, haram hukumnya kalau dalam syariat Islam. Tetapi zaman Nabi Adam mau menikahkan putra dan putrinya, anak kandungnya sendiri. Sebab apa? Nabi Adam akan tidak mungkin untuk menikahkan kalau syariatnya sama dengan zaman Nabi Muhammad. Siapa besan Nabi Adam? Kagak ada. Nah, karena itu maka berbedalah syariat antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad dalam hal pernikahan. Puasa misalnya. Pada zaman Nabi Muhammad puasa itu apa? 1 bulan penuh. Ya. Pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Ya kan? Pada bulan Ramadan itu bulan diwajibkan kepada kita berpuasa sebulan lamanya. Turunlah pada bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Kan gitu ya. Nah, tapi pada zaman Nabi Daud tidak dalam waktu sebulan puasanya, syariatnya. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Itu siapa? Itu syariat puasanya Nabi Daud. Berbeda dengan zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalipun dalam hal syariat itu berbeda-beda dan itu juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pertimbangan-pertimbangan situasi kondisi yang melingkupinya, maka ada persamaan di antara syariat para nabi itu. Apa persamaannya? Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan ani budullah wajitani butagut. Dan sungguh telah kami mengutus kepada masing-masing bangsa, masing-masing kaum, masing-masing umat Rasul, utusan Allah. Anibudullah, mengajak kepada jalan Allah. Wajitani butagut, dan untuk
menjauhi, menghindari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau togut. Jadi anak-anakku sekalian, syariat Nabi satu dengan yang lainnya berbeda, tapi bukan untuk dipertentangkan. Itu adalah karena kehendak dan ilmunya Allah menakdirkan itu terjadi. Tidak jadi halangan untuk kita bertentangan dan berbeda serta bermusuhan dengan syariatnya yang berbeda. Pun demikian, sekalipun demikian, Nabi dan Rasul memiliki persamaan, yaitu dalam hal akidah, yaitu mengajarkan tentang keesaan Allah. Misalnya Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum ila ghairu. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah. Malakum, tidak ada buat kalian min ilahin ghairu. Tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian Nabi Hud yang diutus Allah kepada bangsa Ad. Bangsa Ad adalah bangsa yang menggantikan kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nuh. Maka gantinya adalah bangsa Ad. Bangsa Ad ini memiliki keistimewaan, kekuatan fisik dan kemampuan membuat gedung-gedung dari bebatuan. Kaum Ad sebagai pengganti daripada kaumnya Nabi Nuh juga memiliki tabiat yang sama dengan kaum Nabi Nuh, yaitu apa? Sebagaimana digambarkan oleh seruan Nabi Hud, ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada yang patut kalian sembah selain daripada Allah. Pun demikian Nabi Soleh yang diutus Allah kepada bangsa setelah Ad. Demikian pula Nabi Syuaib mengatakan hal yang sama. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kemudian kita akan mempelajari surat At-Taubah ayat 105. Makna dan kandungannya sama, yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayyarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Katakanlah, berbuatlah engkau, maka Allah akan melihat. Rasul akan melihat, orang-orang mukmin akan melihat tentang amal kalian. Berbuatlah, nanti akan dilihat Allah, akan dilihat Rasul, akan dilihat orang-orang yang beriman. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka nanti akan dikabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Anak-anakku sekalian, jadi sesungguhnya ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mesti bertasamuh, bertoleransi dengan yang berbeda dengan kaifiat ibadahnya dengan kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu bukan kehendak kita, tetapi adalah sudah menjadi takdir dan ketentuannya Allah.
Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Allah kenapa menentukan itu semua? Tentunya Allah lebih tahu daripada kita. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, tentu Allah gampang menjadikan kalian umat yang satu, yang uniform, yang seragam, yang tidak ada perbedaan. Walakin, nah di situ ada kata walakin liyabluwakum bima atakum. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian dengan apa yang diturunkan kepada kalian, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ini adalah katalisator, batu ujian buat kita, bukan untuk membanggakan terhadap yang lainnya. Allah melanjutkan fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Jadi tunjukkanlah perbedaan itu dengan berlomba untuk berbuat yang maslahat, yang baik, bukan membanggakan kaifiat cara kita beribadah, karena itu juga adalah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita dan apa yang dibawa oleh para rasul melalui mempunyai semangat yang sama, semangat ketauhidan. Sesungguhnya pada ketauhidan itulah kesamaan kita dengan makhluk-makhluk, dengan umat-umat, dengan kaum-kaum yang datang lebih dulu daripada kita. Tetapi dalam masalah syariat, dalam manhaj kehidupan, Allah lebih tahu mengapa berbeda. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum, akan diberikan kabar kepada kalian bima kuntum, tentang apa yang kalian fihi tahtalifun, di dalamnya itu terjadi perbedaan dan perselisihan. Jadi perbedaan, perselisihan, keragaman di antara kita dalam hal keyakinan, dalam hal jenis kelamin, dalam hal ras, dalam hal sosial, budaya, kepemilikan dan seterusnya, itu adalah kehendak Allah liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amal perbuatannya. Itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.